Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati Ustadz dimanapun Ustadz berada. Ustadz, bagaimana kalau tidak ada niat untuk menikah, bukan karena menentang sunnah, tetapi karena alasan tidak berilmu dan masa lalu yang kelam, serta ada orang-orang non-muslim yang sering ingin membuka aib saya di masa lalu, serta orang tua yang tidak mendukung dengan syariat sunnah. Mohon nasihat Ustadz. Jazakumullah khairan. Ya, wa jazakillahu khaira. Ukhti di Jawa Timur ngirim pertanyaannya ke Abu Dhabi. Barakallahu fiik. Tidak mau menikah karena banyak kendala, di antaranya tidak berilmu, masa lalunya kelam, rahasia-rahasianya mungkin setelah menikah akan dibongkar, orang tua juga awam gitu ya. Itu semua sebenarnya menjadi pemicu untuk nikah kepada orang yang bisa membimbing dia dalam masalah agama, baik keilmuan ataupun pengamalan termasuk pemahaman. Dengan ilmu seluruh kendala nanti terjawab semuanya, ya. Dengan belajar dengan suami yang berilmu, semua kendala-kendala tadi insya Allah teratasi. Dia tidak berilmu, suaminya berilmu, nanti dia akan banyak dibimbing, akan banyak bertanya. Keluarganya belum mengenal sunnah, nanti terdakwahi. Masa lalunya kelam, masa lalu tidak akan terulang. Yang penting sekarang sampai masa datang. Nanti gimana kalau aibnya dibongkar oleh kawan-kawannya yang kafir? Nanti dengan ilmu bisa teratasi. Ada tuntunan secara syar'i apabila masa lalu kita yang telah lalu ternyata terbongkar setelah menikah. Orang yang berilmu yang nanti akan menjadi suaminya, dia akan merespon, menghadapi itu dengan keilmuannya yang memadai dan pasti bijak, pasti hikmah, pasti memberi solusi terbaik. Jadi nggak ada halangan untuk menikah, tetaplah menikah. Justru kalau tidak menikah akan semakin buruk keadaannya. Tetap dia dalam keawamannya tentang ilmu. Dan mungkin saja dia kelak bisa kembali lagi ke masa-masa dahulu yang sangat kelam, kotor, banyak noda dan dosa. Dia akan tetap berinteraksi dengan kawan-kawannya yang kafir yang semakin mempengaruhi dia dengan pengaruh buruk. Ya, jadi tambah buruk. Coba kebayang nggak? Seorang wanita tidak menikah, nggak punya suami, nggak punya anak. Di masa tuanya, dia nggak bisa, mungkin masih muda, masih bisa mencari nafkah untuk dirinya. Setelah orang tuanya meninggal, kakak-kakaknya, adiknya sibuk dengan keluarganya masing-masing. Dia menyendiri. Nggak bisa lagi cari nafkah. Karena tua. Kalau sakit di rumah sendirian, siapa yang peduli, siapa yang ngurus? Kebayangan kesepian. Seorang orang tua baik ayah atau ibu yang sudah sepuh, banyak anak, banyak cucu, pun merasa kesepian di tengah keramaian. Dikelilingi sama anak dan cucunya, tapi kenapa dia merasa kesepian? Karena pola pikirnya yang jauh berbeda. Materi obrolan yang juga tidak nyambung. Coba nenek dengan cucu. Neneknya kan hidup di zaman baheula, sebelum ada teknologi, sebelum ada internet, sebelum ada HP. Terus cucunya sekarang melek teknologi, melek HP, ngobrol sama neneknya. Nggak nyambung si neneknya itu. Nggak paham. Apalagi sekarang ini banyak bahasa-bahasa slang. Bahasa-bahasa gaul yang oleh orang tua dahulu tidak terfahami. Ya. Umpamanya, Nek saya mau ke nyokap dulu, mau minta doku.
Si nenek, apa ini orang ngomongnya? Justru saya ngomongnya pakai bahasa planet mana ini? Kan gitu nanti. Jadi nggak nyambung. Dia kesepian di tengah keramaian. Itu bagi orang yang punya anak, punya cucu. Apalagi yang nggak punya siapa-siapa. Jadi menikahlah. Bagaimanapun keadaannya, ya, cari yang solih. Bagaimana bisa saya tidak solihah, dia solih? Ya solihahkan, berusahalah, ya. Cari lingkungan yang baik. Insya Allah nanti dengan berusaha, memohon, berdoa kepada Allah, Allah akan pilihkan yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam.